Kanca, kanca, tak kandhani ana crita neng desa Kasuran Kabupaten Sleman Ngayogyakarta. Kanca, kanca rungokno crita ana wong desa gaweane tur ora nyambut gawe. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Alia Hutami dari SD Muhammadiyah Sokonandi, Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Kutukan Bagi Si Pemalas. Cerita ini saya ambil dari kumpulan cerita rakyat Yogyakarta yang ditulis oleh Susana Kaye dan diterbitkan oleh New Merah Putih di Jogja pada tahun 2012. Dikisahkan pada saat kerajaan Pajang runtuh di tahun 1675, berdirilah sebuah kerajaan Mataram. Kerajaan itu dipimpin oleh Panembahan Senopati. Karena kerajaan belum lama berdiri, maka raja pun membutuhkan beberapa penasihat. Salah satu penasihatnya adalah Sunan Kalijaga, yang sudah sangat dikenal dengan kegigihannya dan kesaktiannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Waktu itu, daerah yang masuk dalam kerajaan Mataram kebanyakan masih berupa hutan belantara. Hari itu siang begitu panas. Peluh Sunan Kalijaga pun mengucur dengan derasnya. Ia berhenti sebentar, berdiri tegap sambil bersandar pada tongkat yang tak pernah lupa ia bawa ketika bepergian. Waktu itu, ia sedang melakukan perjalanan ke arah barat. Di sekitar hutan-hutan yang ada di barat daya kota Yogyakarta, yakni di daerah Sayegan, Sleman. Karena kelelahan, ia pun ingin beristirahat terlebih dahulu. Maka dicarinya desa terdekat di pinggiran hutan. Setelah ia keluar dari hutan, ia pun menemukan sebuah desa yang ia sendiri tidak tahu namanya. Desa itu terlihat sangat sepi. Lalu ia pun mengetuk sebuah pintu rumah. Tok, tok, tok. Terbukalah pintu dan terlihatlah sepasang suami istri yang sudah sangat tua, yang bernama Kiai Kasur dan Nyai Kasur. Melihat kedatangan Sunan Kalijaga, mereka pun langsung bersembah sujud. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga pun langsung menyuruh mereka untuk berdiri. Siapa namamu, Pak? Ampun Kanjeng Sunan, saya Kiai Kasur dan ini istri saya Kanjeng. Apa nama desa ini, Kiai Kasur? Kasuran, Kanjeng. Mengapa desa ini terlihat sangat sepi? Sudah jadi kebiasaan warga desa di sini. Jika siang hari mereka selalu tidur. Suasana pun mendadak sepi sejenak. Kiai Kasur pun balik bertanya, kalau boleh saya tahu, ada urusan apa Kanjeng Sunan datang kemari? Ketahuilah, aku kemari hanya untuk beristirahat. Bolehkah aku beristirahat di rumahmu? Dengan perasaan senang, Kiai Kasur pun mempersilahkan Sunan Kalijaga beristirahat di rumahnya. Kalau begitu, bisakah engkau mencarikan aku kasur dan guling untukku beristirahat? Mendengar hal itu, Kiai Kasur pun langsung meminta istrinya untuk meminjam kasur dan guling di rumah tetangga. Dalam waktu singkat, permintaan itu pun dapat terpenuhi. Terima kasih Kiai Kasur. Kini aku akan beristirahat terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Sunan Kalijaga pun bangun dari tidurnya. Terima kasih atas pertolonganmu, Kiai Kasur. Kini
aku akan melanjutkan perjalananku lagi. Namun, saat Sunan Kalijaga hendak keluar dari rumah Kiai Kasur, ia melihat suasana desa masih terasa sepi. Kiai Kasur, desa sudah terlihat sepi. Apakah warga desa Kasuran sudah bangun dari tidurnya dan melanjutkan pekerjaannya di ladang atau di hutan? Ampun Kanjeng Sunan, bagi warga desa di sini, ini belum saatnya melanjutkan pekerjaan mereka. Hari masih terasa panas, mereka belum bangun dari tidurnya. Kali ini tiba-tiba Sunan Kalijaga memanggil Kiai Kasur dan istrinya dengan nada sedikit keras dan mengancam. Kiai Kasur, aku kecewa dengan sifat warga desa Kasuran ini. Ketika sudah saatnya bekerja, mereka masih saja keenakan tidur. Kalau begitu, tolong sampaikan kepada seluruh warga desa Kasuran dan anak cucunya kelak. Jangan sekali-kali berani tidur di atas kasur, kalau kesaktiannya belum bisa menyamaiku. Setelah Sunan Kalijaga pergi, Kiai Kasur melihat warga-warga masih ada yang memakai sarung, rambut acak-acakan. Kiai Kasur pun mengumpulkan seluruh warga dengan cara memukul kentongan dengan sangat keras. Tong 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 tong. Kalian baru bangun tidur. Ya Kiai Kasur. Ya, itu semua karena kalian memang suka tidur, suka memanjakan tubuh, dan tidak mau hidup prihatin. Bukankah itu sudah menjadi kebiasaan warga desa Kasuran semenjak dulu? Mengapa Kiai Kasur mendadak marah kepada kami? Justru kebiasaan itu yang harus diubah. Tanpa kita semua ketahui, Sunan Kalijaga telah datang ke desa kita saat kita semua sedang tidur siang. Mendengar nama Sunan Kalijaga disebut-sebut, warga pun tampak sangat kaget. Bagi mereka hanya bermimpi untuk bisa bertemu dengan seorang wali yang sangat dibanggakan dan dihormati itu. Lalu Sunan Kalijaga berpesan apa? Baiklah, dengarlah hai seluruh warga desa Kasuran. Meski Sunan Kalijaga tidak dengan marah saat menyampaikan pesan, namun ia berpesan bahwa saat ini juga tidak boleh ada lagi seluruh warga desa Kasuran, bahkan anak cucu kita kelak yang boleh tidur di atas kasur. Asalkan kesaktiannya sudah bisa menyamai kesaktian Sunan Kalijaga. Ingat itu, agar kita tidak kena kutuk karena melanggar perintah Sunan Kalijaga. Karena kita semua ketahui, kita tak mungkin dapat menyamai kesaktian Sunan Kalijaga. Maka jika ada yang melanggar pesan ini, aku tak mau menanggung apapun yang ditimpakan padanya. Saat itu juga semua kasur dan guling yang dimiliki oleh warga desa Kasuran dibuang ke sungai. Sedang kasur dan guling yang dipakai untuk Sunan Kalijaga tidur dikubur di suatu tempat dan diberi nisan. Tempat itu sekarang telah menjadi makam desa Kasuran yang diberi nama Makam Sri Mulya yang masih terawat sampai sekarang. Maka semenjak kecil, anak-anak di desa Kasuran sudah dibiasakan tidur di atas tikar. Dengan begitu, kalau besar nanti, mereka sudah biasa tidur tanpa kasur. Sikap ini dilakukan sebagai rasa penyesalan mereka dan sebagai janji mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh terlalu memanjakan tubuh karena masih ada pekerjaan yang lebih penting. Dan sebagai generasi muda, kita harus giat belajar dan tidak boleh bermalas-malasan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam anak Indonesia,
salam literasi, mari membaca.